Memulai bisnis sendiri, memang bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen dan keinginan untuk mau berupaya keras dan tidak putus asa. Untuk memulai suatu usaha, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan secara instan. Upaya keras yang dilakukan bertahap, harus dilakukan secara perlahan untuk menuju kesuksesan, seperti yang dilakukan oleh petani pepaya yang satu ini. Berawal dari beberapa pohon yang terbengkalai, dengan upaya yang keras bersama keluarga, kini kebun pepaya seluas 400 batang milik Abdul Hafiz, tinggal menunggu panen. Sebetulnya ini udah 1 tahun Pak, untuk bertanam ini, karena kemarin berhubung dengan kondisi keadaan, tidak terurus, sehingga terbengkalai. Tapi sekarang Alhamdulillah dengan dikerjakannya, pekerjaan ini, ya sekarang mulai tumbuh lagi. Tanaman paya California ini seperti itu. Mengurus ini Alhamdulillah ini sendiri Pak, sama mungkin dibantu sama orang tua itu. sudah panen berapa kali? Kalau sebetulnya kalau mulai tanamnya itu kan usia ini kan 6 bulan 7 bulan ya Pak, itu seharusnya udah panen, karena tadi dibicarakan bahwa karena terbengkalai sehingga ini belum panen. Nanti ini mungkin kayaknya 1 bulan lagi udah mulai panen Pak. Kalau udah posisi seperti ini tanaman ini ya itu ya 1 bulan lagi panen lah seperti itu. Kemungkinan Januari lah panen gitu. Sudah mulai berbuah tapi ya? Udah mulai berbuah, alhamdulillah gitu teh. Panen aja ya? Gitu. Kalau yang ini ya sementara ini lihat bagus Pak. Tapi dengan pengelolaan yang baik pula. Terutama kalau di desa kami ini kan ininya musimnya adalah musim tak ada hujan Pak. Jadi kalau hujannya keras itu lebat seperti itu sehingga terpengaruh terhadap pohon paya California ini, sehingga makanya ininya tuh apa namanya ya, rumputnya, pecalannya, salurannya ini kan datarannya harus tinggi Pak. Ininya pecalannya harus tinggi seperti itu. Jalan airnya harus dalam seperti itu. Kalau tidak dalam, ya kemungkinan akan terpengaruh terhadap akar-akar pohon paya ini, sehingga terus seperti kayak itu tuh kayak menguning kayak gitu. Itu kalau kurang dalam jalan airnya seperti itu. Tapi kalau dalam, sehingga bagus terhadap pohon payanya gitu. Gitu. Makanya ini mah harusnya kalau musim hujan ini harus datarannya harus ini pecalannya harus tinggi gitu Pak. Maksimal 1 pohon ada berapa buah? Ini banyak sih Pak ya, itu mungkin antara, nggak tahu sih kalau dihitung berapa ya, itu mungkin antara 15, 10 mungkin ada itu kalau dihitung berapa tuh. Itu berapa hektar ini? Ini ada 400 batak Pak. Tanam berapa? Kalau 400 batak kami tanam itu kurang lebih 1.000 pohon. Ini yang sehat ini Pak. Ini bagus Pak. Ini yang ini sebelah sini. Ini California itu kan ada bentuknya, ada 2 macamnya Pak. Ada yang panjang, lonjong, itu ada yang bundar. Kalau yang panjang ini kayak gini, ini yang panjang Pak. Ini bagus posisinya karena posisi tanahnya ada di agak tinggi seperti itu ya. Tapi kalau seandainya datarannya rendah, itu kayak seperti di bawah, itu agak menguning. Itu yang di bawah tuh mana ya? Ini yang seperti ini Pak. Ini menguning. Karena kenapa? Karena dataran ininya di sininya ada agak rendah. Itu dataran saluran airnya tuh. Seperti ini. Ini kan tuh mulai menguning. Karena kenapa? Karena dataran airnya rendah. Kalau dalamnya insya Allah bagus. Itu seperti kayak yang ini. Jadi diusahakan di bawah akar. Iya, diusahakan kalau saluran airnya di bawah akar Pak. Itu, dan ukuran meterannya juga berbeda Pak. Kalau bisa mah ini kan terlalu dekat ini. Ini jaraknya paling hanya 1,5 meter. Seharusnya 3 meteran atau 2,5 meter Pak jaraknya, supaya nanti perkembangan antara daun dengan daun itu tidak nyampe, sehingga ada cahaya yang masuk seperti itu. Ini seperti ini. Ini alhamdulillah kayak ini nih, caranya kayak gini. Itu yang bagus-bagus itu kan datarannya lumayan agak tinggi. Nah itu. Ini yang panjang Pak. Kalau yang bundar nih yang ini. Ini yang ini.
Ini bundar tapi California tetap karena masih satu pohon. Waktu bibitnya satu pohon, sehingga ketika pas ditanam ternyata masih ada yang bundar. Nah itu mungkin dalam segi penyemaian dari awal itu betul-betul harus teliti dalam segi penanamannya barangkali seperti itu. Dari segi harga ada perbedaan nggak yang lonjong sama yang bundar? Berbeda Pak. Kalau yang panjang ya seperti tadi harganya hampir 4.000-5.000 ya seperti itu dari petani. Kalau yang bundar mungkin agak murah Pak. Ya mungkin berbeda lah karena bentuknya sama dengan gedang biasa ya. Itu sehingga harganya hanya 2.500 atau 2.000 seperti itu. Tapi ada masih tetap dihargai seperti itu. Yang bundar juga sama. Itu. Closing untuk pesan buat petani muda. Teman-teman anak muda yang dimanapun berada, kami mengajak kepada teman-teman anak muda, yuk kita bercocok tanam, bertani untuk anak muda. Saya yakin jangan malu untuk bercocok tanam itu. Majukanlah pertanian ini dengan sebaik-baiknya oleh anak muda. Yakin anak muda tenaga kuat, super power seperti itu, pemikirannya masih jernih. Tanamkan pemikirannya dengan baik yuk di pertanian seperti itu. Untuk generasi muda, jangan ragu untuk bertani, karena pertanian menjadi sektor yang sangat menjanjikan. Pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap bertahan di kondisi apapun. Tim Liputan, Gatrans TV.